Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minadz-dzakirin wadz-dzakirat wal 'aidin wal 'aidat biwasilatil mursyidin amin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-ayah. Kehadiran yang tercinta, yang paling mulia, seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansyuriyalaya, wabil khusus al-arif billah al-wasil ilallah Hadratus Syekh Guru Agung Pangersa Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan amri ya kan sa'id. Hadapan yang tercinta Pangersa Umi, yang mulia para wakil talqin, para pengurus madrasah dari pusat dan daerah, segenap pengurus yayasan Sirna Stasi Sirri, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa, para ikhwan akhwat yang tengah menempuh hakikat keikhwanan. Allah berkahi dengan soleh-solehah, sehat, sukses, kaya raya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Ngeunah nyawa betah jasad cager bager. Ibarat kawal karomah pangarsa baus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Pertama, ingin mengungkapkan rasa syukur dan bahagia melihat pemandangan pagi hari ini. Para ikhwan akhwat semua dari pukul 3 bahkan dari sebelumnya sudah duduk sebelum subuh. Inilah pemandangan yang sering saya saksikan ketika melakukan perjalanan jauh di dalam negeri, di luar negeri bersama Guru Agung Pangersa Abah. Bahkan ketika Pangersa masih secara fisik ke Jakarta dan tinggal di kediaman di Jagat Aras, pukul 3 itu selalu duduk di atas sajadah. Pukul 3 itu sudah duduk di atas sajadah. Tawajuh sampai subuh tiba. Dan hampir selalu pemandangan itu saya saksikan. Dan pelan-pelan lagi diusahakan untuk terus mengistiqomahkan. Dan alhamdulillah pemandangan ini berjamaah di sini. Dan semoga seperti ini juga dilaksanakan di madrasah masing-masing. Alhamdulillah.
Kalau dari nasihat dari Guru Agung, 1 jam sebelum subuh, wa min sunanihi, dari kebiasaan sunnah Guru Agung, 1 jam sebelum subuh duduk di atas sajadah. Tawajuh. Baik lanjut tawadur oke. Karena tawajuh yang lanjut tawadurna dinilai tawajuh. Asal ulah duduk niat langsung bismika ulah. Langsung we duduk ilahi anta maksudi urido kamu. Tawajuh. Bahwa nanti kali itu ngaguher, eta mah bonus kata pengarsa Abah. Bonus. Baik keur diajar. Ya, mudah-mudahan diistiqomahkan di sini, di sana, di mana-mana 1 jam sebelum sudah duduk. Duduk we paling enggak ya. Dan itu artinya kalau jam 3 pengersa Abah sudah duduk di atas sajadah, tidak berdiri sholat, artinya sudah beres. Jadi patokannya sebelum jam 3 pengersa udah beres, qiyamul lailnya sudah selesai. Seluruh rangkaian amaliyah itu sudah selesai. Bahkan Guru Agung pengersa Abah Anom yang disampaikan oleh beliau, urang mah tahajud 3:30 teh kaberangan. Kesiangan. Kalau ke pasar mah udah habis sayuran 3:30 nggak kebagian. Ya, kita sama-sama belajar sebelum 3 sudah beres amaliyah. Itu yang pertama. Kedua, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan setelah pandemi ini yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa pasca psikoplok COVID ini kita harus siap-siap memasuki keadaan resesi ekonomi. September ini sudah memasuki situasi resesi. Krisis ekonomi berlanjut ke resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita minus. Masih belum ada tanda-tanda pergerakan bertumbuh. Kalau trennya terus turun pertumbuhan ekonomi kita, maka kita harus siap-siap memasuki era berikutnya, namanya depresi ekonomi. Jadi krisis, resesi, depresi. Kalau terus-terusan tidak ada perubahan situasi perekonomian nasional kita memasuki masa Great Depression. Maksudnya apa sih itu pemerintah itu ngumumkan kita yang sieuna? Apa mau apa ini? Maksudnya barangkali pemerintah mengharapkan kepada kita semua untuk siap-siap. Istilah bahasa Sunda namanya sing serincing pageh kancing sing saecep pagi. Kita semua para pecinta kesucian jiwa, murid-murid Guru Agung pengersa Abah, ulah kapanguruhan rek krisis, rek resesi, rek depresi, rek Great Depression, urangna ulah jadi depresi, ulah jadi stres, tidak terganggu oleh apapun, oleh siapapun. Nah itu. Jadi orang husu urang mah. Kan husu teh pengersa mendefinisikan yaitu orang yang tidak terganggu oleh apapun, oleh siapapun, oleh situasi bagaimanapun, oleh keadaan bagaimanapun, kita mah tetap fokus, tembus, dikir, tidak terpalingkan oleh apapun, oleh situasi bagaimanapun. Secara ilmu kejiwaan, para psikolog, ahli-ahli ilmu jiwa
menyimpulkan depresi itu, orang stres, penyebabnya adalah dalam kamus mereka disebut overthinking. Non overthinking teh bahasa Inggris ya teh. Orang terjemahkan non overthinking teh. Jadi overthinking itu sumber stres dan tidak bahagia. Itu yang ngomong para ahli psikolog, ahli ilmu jiwa, bukan ahli jiwa, ahli ilmu jiwa. Jadi sumber stres, depresi, gelo lah bahasa terangnya mah, karena overthinking teh terlalu banyak mikir di pikiran gitu, nepikeun ka. Jadi loba teuing mikir, jero teuing mikir. Tanu stres teh gitu. Overthinking teh loba teuing mikir, jero teuing mikir. Teu kapikiran, gelo gitu. Rusak we sarafna teh gitu. Eta kesimpulan ti saha? Sekali ini saha? Para psikolog. Makanya oleh guru agung kita diperintahkan tong loba teuing mikir, lobakeun dikir, perbanyak dikir. Karena loba mikir mah loba teuing pusingna tibatan tenangna. Kunaon bat loba dikir? Bukan hanya semata loba dikir kegiatan ibadah ya. Oleh pengarsa Abah sudah ditetapkan dikir teh mikir, anu mikir cangtan tuh dikir. Jadi cara orang berpikir mah dengan cara dikir. Ulah sok dagu ngimpleng ngalamun dina jojodog hareupeun hau kaduruk tak kanjut. Perbanyak zikir teh artinya perbanyak mikir dengan rasa. Akalna dieusian ku rasa. Aya mikir mah mengandalkan otak atas sadar. Zikir mah menggunakan otak bawah sadar. Mun pakai ilmu gelombang otak mah. Makanya disimpulkan dan ditetapkan oleh guru agung, ahli dikir pasti ahli pikir. Tapi ahli pikir cangtang tuh ahli dikir. Jadi aya nama setiap solusi, ya, setiap kita menghadapi masalah apapun, situasi bagaimanapun, yang menekan, yang tidak enak, yang enak, solusinya ulah di pikiran, tapi di dikiran. Karena dikir teh nih mikir, pasti orang pintar, pasti ketemu jalan. Keur dikir teh la ilaha illallah, hutang we kumaha kayak pasti dikasih jalan. Ini nyambung dengan pangarsa Abah. Kalau tidak tahu apa-apa, ingin tahu apa, ulah tanya manusia. Tong sok nanya jelema, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, zikir. Pasti ada jawaban dari setiap masalah-masalah kita. Bukan hanya masalah-masalah keagamaan itu teh. Tidak tahu masalah-masalah tentang apa, ada masalah tentang keagamaan yang kita tidak tahu, atau masalah-masalah dalam suluk thoriqoh kita tidak tahu. Dina urusan-urusan hidup juga, apa yang kita lakukan tidak lain berbanyak zikir. Karena zikir itu proses berpikir, dan proses berpikir oleh software yang kekuatannya 88%, yaitu alam bawah sadar. Dan sudah kalau segitu sudah, kalau dikirnya adalah proses berpikir, kita sudah melibatkan kekasih Allah, guru agung kita, dan juga Allah SWT. Telegeg
Kan kita mah suka ngeluh, aduh beban pikiran. Abah teh meni berat hirup teh. Salah sorangan dipikul sorangan atuh. Cageun. Jadi nu sok ngeluh berat, aduh berat pisan hirup teh. Eta teh jelema legek sok bongana dipanggul sorangan masalah teh atuh. Dipinggul sendiri, dipikul sendiri. Sharing atuh. Sharing beban. Berbagi beban. Malah mah ecakeun, cara ngecakeunana ku dikir. Sabab loba teuing mikir. Jadi loba teu bahagia. Nah, dalam situasi seperti ini kita juga oleh pengersa Abah dikasih panduan. Jangan mengingat selain Allah. Jadi selain Allah jangan diingat. Kemarin sore pengersa menyampaikan, ada yang menyatakan kita harus ingat dosa, tapi kita dibungkus oleh nasihat tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Tidak ada perintah mengingat dosa, yang ada perintah mengingat Allah. Karena mengingat Allah dengan cara tertentu yang dipandukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui yang sampai kepada kita melalui seluruh ahli silsilah, dengan cara ingat kepada Allah yang diajarkan kepada kita, akan bisa merangsang lahirnya yang pernah disampaikan hormon kebahagiaan. Jadi disimpulkan, orang-orang yang sering tidak ingat Allah itu orang-orang yang sedang mengalami gangguan ingatan. Jadi orang-orang yang sering tidak ingat Allah adalah orang-orang yang mengalami gangguan ingatan. Oleh medis dunia kejiwaan, orang-orang yang mengalami gangguan ingatan disebutnya Jadi orang yang mengalami gangguan ingatan itu gila. Karena kewajiban kita, ingatan kita itu diciptakan oleh Allah semata hanya untuk ingat Allah. Tidak diperintahkan untuk ingat dosa, tidak diperintahkan untuk ingat masalah, tidak diperintahkan untuk ingat yang tidak enak, untuk mengingat penyakit, tidak, hanya ingat Allah. Sebab dengan ingat Allah semua akan berakhir, bahkan terasa bahagia. Gitu ya. Jadi ingatan kita kepada masa lalu, kan masa lalu kita juga kan sering punya memori ya. Kita tidak bisa menghapus ingatan masa lalu, tapi kita bisa mensupres, menekan ingatan. Karena mengingat masa lalu yang enak, yang terasa enak itu bisa berbahaya. Setan itu paling hebat dalam mencari celah di sisi mana ingatan kita bisa diganggu. Setan itu paling gampang sekali, paling tahu. Misalnya kalau ingatannya kepada lawan jenis, dia masuknya di situ. Ingatannya ke harta, dia masuknya di situ. Nah, oleh dikir, kalau kita punya zikirnya, kalau kualitas dan kuantitas dikir kita di atas rata-rata, ingatan kita kepada selain itu tuh hanya sebentar aja, tidak melahirkan action. Jadi dikir yang kuantitas dan kualitasnya di atas rata-rata itu akan menjadi benteng yang Allah janjikan di dalam diskusi la ilaha illallah husni, benteng. Jadi kalau dikir tapi masih
sering action melakukan kemaksiatan, berarti belum cukup banyak dikirnya. Karena orang yang sedikit mah ingatannya itu langsung bisa melahirkan action. Tapi kalau yang kuantitas dan kualitas dikir rata-rata mah tidak akan ingatan kepada yang enak urusan dunia, dalam hal ini hal maksiat, hanya saja sebentar aja gitu. Jadi bisa mensupres. Nah termasuk di dalamnya terhadap penyakit. Pengerasa sering menyampaikan ulah sok ingat penyakit cik di desa lupa penyakit. Mengapa teori penyembuhan tidak boleh ingat penyakit? Karena ketika kita ingat Allah, kan sering ada nih, gimana ya ini saya udah dulu sama Abah sudah disuruh dikir setelah sholat 2015. Ada yang WhatsApp nanya, tapi kok sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga? Patokan dari pengerasa Abah, kalau dikirnya kalau masih belum sembuh berarti belum mencapai target. Kalau misalnya nominalnya ditentukan misalnya, atau kalau yang nggak ditentukan dikir yang banyak sehat sembuh eta penyakitnya. Kalau tidak sembuh juga atau belum sembuh juga pasti belum banyak. Teori medisnya adalah ketika kita ingat Allah, zikrullah dengan cara dikir jahari yang sesuai aturan pakai, pukulan suara yang keras, pukulan yang terarah, dan punya wudhu yang sempurna, maka kegiatan itu bisa melahirkan, bisa mengeluarkan hormon pembangun sel-sel dalam diri kita. Dengan lahirnya sel-sel di dalam diri kita itulah yang akan menyembuhkan segala penyakit yang di dalam diri kita. Ya, lari lagi kepada nasihat Guru Agung Pengerasa Abah. Bahagianya plus juga sehatnya hidup kita itu ulah kunanaon, ulah kusasah, kudikir. Kemarin saya akrobat naik sepeda, lagi musim sepedanya di mana-mananya. Udah mau menemukan kesenangan tuh. Wah, ini punya. Kan tidak dikasih hobi senam, tidak dikasih hobi olahraga apapun enggak suka. Nah, pas kemarin musim sepeda, meskipun sepeda udah lama ya, tapi kemarin mencoba beli sepeda. Rada mahal setik. Karena banyak teman-teman yang ngajak, wah, grupnya. Grup sepeda, teman-teman eksekutif. Tapi pas yang pertama main sepeda itu malah ngadu harga, wah, peleknya ya 10 juta, ya 25 juta. Oh, main sepeda malah jadi sombong-sombongan harga sepeda gitu. Begitu yang ketiga, akrobat jatuh. Makanya pas momen Natura tidak bisa hadir secara fisik karena tidak bisa bangun, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Itu 3 hari, alhamdulillah diriadohkan. Nikmat itu main sepeda tuh, wah seneng, wah happy, bahagia, sehat dia mikir. Tapi ternyata itu sepeda terakhir, kata pengusaha begitu lihat piperengesannya. Terakhir naik sepeda, aduh, menang beli mahal sepeda jual ini. Artinya kesimpulannya, urang mah, ya mah ya, ulah neangan bahagia jeung sehat ku salain dikir, ku dikir we maneh pasti bahagia jeung sehat. Kesimpulannya, jadi sepeda teh sudah jadi alat menyekutukan gitu ya. Makanya geus terakhir naik sepeda. Segala sesuatu yang bisa memalingkan
keyakinan kita, karena kan sebelumnya udah ngomong ke mana-mana. Dawuh pengersa Abah, urang mah bahagia ulah kunanaon ulah kesaku dikir. Kamari asik bahagia naik sepeda, sehat naik sepeda. Ngomong gitu. Ayo teh dikoreksi. Mana ngomong ulah cuman ngomong doang. Nah, ini latihan. Gaya hidup sehat dan bahagia dengan dikir. Memang siga klasik sih ngomong tehnya. Tapi kalau tahu teori medisnya beneran itu. Jadi kegiatan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya, kegiatan itu kalau kita lihat dibandingkan dengan orang yang nyimeng, tahu nyimeng? Ganja atau nyuntik narkoba. Ketika ngisap ganja, ini riweuh ya itu. Ketika seseorang nginjep ganja, belum pernah, saya juga belum pernah ya, ecek gitu kayak gitu. Katanya, yang kata muto atau sabu-sabu, yang terjadi adalah reaksi pikiran, perasaan fly, lupa bahagia, ketawa, lupa masalah hidup teh, lupa aja. Yang adalah ketawa ketiwi gitu ya, mungkin sambil jogging di night club ya, fasilitasnya ada. Nah, zat ganja yang terkandung dalam ganja dan yang terkandung dalam sabu-sabu atau putau itu merangsang lahirnya hormon endorfin yang melimpah. Itulah hormon yang diciptakan Allah untuk membuat badan kita merasakan kebahagiaan selalu dan membuat badan ini, sel-sel ini lahir produksi ya. Nah, masalahnya adalah zat-zat seperti ini, ganja atau itu, membuat memori kita terblok, terkunci. Kalau sudah dalam kuantitas tertentu, terkunci. Jadi kebahagiaan teh kudu make eta. Begitu barangnya tidak ada, nah di situ siksaan. Namanya disebut apa ya? Disebut apa? Sakawa gitu. Karena barangnya tidak ada, jadi tidak abadi. Eta mengapa? Karena dia bahagia senangnya oleh apa? Oleh zat, oleh benda. Nah, dikir kita yang pakai gerakan yang benar, suaranya keras, pukulannya terarah, jumlahnya banyak, itu akan merangsang hormon yang sama. Dan itu mah kan kalau kita nagih, dan itu benar-benar nagih loh. Bagi yang tasakur bini mahnya dikir tasbih nu 165 lagi bisa dipakai 561 nu 1500 meuli mesen kemarin katagihan. Tapi bukan lagi berjamaah, jamaah mas standar aja, kersorangan bahagia. Mungkin ketika mengerjakannya terasa tidak enak, tapi setelahnya aduh no problem hirup teh beneran rek boga duit, rek teh boga duit, untungnya boga duit terus nih. Wadah sok coba nagih. Nah, kudikir mapan kita itu tidak tergantung kepada benda, hanya kegiatan gerakan badan kita kan. Kita tidak tergantung kepada harus ada bendanya. Makanya guru-guru agung kita menggunakan istilah pecandu dikir, pengedar dikir, karena addicted dikir itu. Dan bahagianya yang diraih melalui kegiatan dikir yang dilaksanakan gitu tuh abadi. Abadinya itu ketika kita masih pakai raga dan ketika kita keluar dari raga. Teh bahagia teh surga eta teh. Moal bahagia ruh urang geus lepas di nuraga, lamun can bahagia keur diri urang dina makasihkeun raga. Jadi ayeuna surga teh bager bahagia teh ku amalan dikir urang. Ya. Jadi yuk
orang ngedrag ngedrag dia dikir sing kapanggih nu dimaksud guragung bahagia orang sehat orang ulah ku nanaon ulah ku sasaha ulah ku pamajikan ulah ku pabogo ulah ku salaki ulah ku sasaha karena orang-orang itu akan pergi akan berubah tapi ku dikir mah ya udah akan abadi bersamanya. Sekian, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.